bergabung kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia menonton, dan semoga kalian semua rezekinya berlimpah ruah, senantiasa dalam kesehatan yang prima, dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Hari ini saya memenuhi permintaan dari sahabat kalian. Sebenarnya ini klien saya yang tinggal di Jerman, yang kemarin malam itu WA. Dia meminta saya membahas tentang boneka arwah atau spirit doll yang sedang marak saat ini. Dia WA seperti ini. Oh iya, itu aku nyimak serius tentang boneka-boneka arwah. Kemudian itu lagi trendy, bahas dong. Terus saya jawab, sensitif, nggak berani. Saya jawab seperti itu karena mengingat di negara Indonesia ini bisa dikatakan agak sensitif sekali membahas hal-hal yang seperti itu, karena saya melihat dari sudut pandang di mana Irfan Gunawan yang kemudian dibully rame-rame yang pada akhirnya dia menyatakan sudah memberikan boneka arwahnya kepada orang lain. Nah, di sini teman saya yang juga klien saya, yang sudah seperti saudara sendiri buat saya, dia meminta saya mengambil dari tema segi psikologi kejiwaan. Berhubung saya bukan pakar di kejiwaan atau psikologi, juga bukan pakar di agama, saya nggak berani melihat dari sudut pandang hal itu. Saya di sini akan melihat sudut pandang dari dunia supranatural yang sudah saya geluti beberapa tahun ya. Kalau kita membicarakan boneka arwah atau spirit doll, alangkah baiknya kita membahas tentang anak bajang, anak ambar versi Indonesia terlebih dahulu. Karena kalau boneka arwah ini kan lebih cenderung ke Thailand ya. Ke Thailand, kebiasaan orang Thailand yang lebih banyak beragama Buddha. Kalau di Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi agak sensitif juga untuk membahas hal ini. Tapi di sini akan saya lihat dari sudut pandang dunia supranatural. Tentunya nanti pasti akan ada benturan-benturan dengan psikologis dan keyakinan agama lain. Tapi mohon dimaklumi karena saya melihat dari sisi supranaturalnya. Kita nggak bahas tentang spirit doll dan dunia arwah, dunia boneka arwah terlebih dahulu. Kita bahas keyakinan, kepercayaan sebagian rakyat Indonesia tentang bayi ambar atau bayi bajang. Bayi ambar atau bayi bajang ini bayi atau orok yang meninggal di dalam kandungan sebelum terlahir di muka bumi. Jadi masih dalam kandungan mereka meninggal. Dan menurut dunia supranatural, meninggalnya orok di dalam kandungan ini mempunyai alam tersendiri. Dan alam itu seperti alam manusia, tapi tidak mempunyai raga. Bedanya di sini seperti alam manusia, tapi tidak mempunyai raga. Dimana kalau kita alam manusia kan harus bekerja, harus makan, cari duit, dan juga banyak orang yang jahat, penipu dan lain sebagainya, juga banyak tukang palak dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di dalam alam dunia anak bajang. Makanya di sini sebagai orang tua yang menyadari pernah keguguran atau pernah sengaja menggugurkan, alangkah baiknya sudah berusaha mencari bertemu dengan anak ambarnya. Karena mereka juga butuh dinafkahi, juga butuh dipelihara seperti layaknya kita memelihara anak-anak yang terlihat oleh mata. Butuh baju, butuh makan dan lain sebagainya. Itu yang saya ketahui setelah saya terjun di dunia anak ambar, karena saya juga pernah mempertemukan anak ambar dan orang tua sudah beberapa kali, kalau nggak salah sudah 5 kali setelah saya konsultasi supranatural ini, menjalani konsultasi supranatural ini. Nah, yang pertama kali biasanya seorang ibu atau orang tua yang memiliki anak ambar, biasanya kadang-kadang anak ambar itu memanggil-manggil atau seliur dan lain sebagainya.
ya, memberi petunjuk bahwa saya ini ada, kehadiran saya ini ada, tolong diperhatikan. Tapi yang namanya orang yang nggak peka, tidak mempunyai indera keenam, itu mungkin dianggapnya hal-hal yang gimana gitu, atau kurang peka untuk menyikapinya sehingga dibiarkan begitu saja. Padahal anak ambar ini ibaratnya bisa bermata dua, bisa membantu jika bisa menjadi kendala di dalam hidup kita. Seperti layaknya anak-anak yang tumbuh yang terlihat oleh mata, anak ini jika tidak diperhatikan orang tua pasti ngambek, pasti protes, dan dia mencari tahu atau mencari perhatian agar diperhatikan orang tua. Bisa jadi bandel, bisa jadi yang gimana gitu sehingga orang tua fokus memperhatikannya. Demikian juga dengan anak ambar ini. Jika perhatian orang tua kurang mengasihi, kurang mencukupi, anak ambar ini juga bisa protes. Ketika anak ambar ini marah, akan menjadi kurang bagus untuk kehidupan kalian. Ya, makanya di sini alangkah baiknya jika kalian sudah merasa pernah keguguran atau pernah menggugurkan, alangkah baiknya introspeksi diri untuk segera berusaha bertemu dengan anak ambarnya. Kalau menurut keyakinan atau kepercayaan orang Jawa, anak ambar di keyakinan Jawa ini tidak seperti di Thailand. Kalau di Thailand kan diwujudkan dalam bentuk boneka. Kalau di Indonesia ini tidak diwujudkan dalam bentuk itu. Mungkin juga ada sebagian yang mewujudkan dalam bentuk boneka, tapi kebanyakan mereka ini lebih ke arah yang tidak diwujudkan dengan boneka. Jadi seperti ini, kalau saya mempertemukan anak ambar dengan orang tuanya, biasanya saya komunikasi terlebih dahulu dengan anak ambar. Apa yang menjadi unek-unek hatinya? Karena anak ambar dengan orang tuanya ini belum tentu anak ambar ini mau baikkan dengan orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sengaja menggugurkan. Pasti ada rasa dendam, marah. Itu pasti ada. Makanya butuh pendekatan agar si anak ambar ini bisa saling memaafkan dengan orang tuanya. Makanya itu saya tanya dulu, apa yang menjadi kendala di hatinya? Terus apa yang diinginkannya? Misalnya kamu suka makan apa, kamu ingin baju apa yang diharapkan dari orang tuamu, dan lain sebagainya. Dan anak ambar ini bisa tumbuh kembang guys, tidak hanya sebatas bayi seperti visualisasi di boneka. Anak ambar ini bisa tumbuh kembang menjadi anak yang dewasa. Makanya ketika saya menemukan anak ambar dengan orang tuanya, saya juga harus melihat usia anak ambar ini sudah berapa tahun. Berapa tahun ini misalnya sudah dewasa atau masih sekitar umur berapa. Nanti disesuaikan dengan umurnya kita membelikan bajunya, membelikan keperluannya. Nah, waktu saya mempertemukan anak ambar dengan orang tuanya, kan saya tadi sudah ditanya, apa makanan kesukaanmu? Makanya ketika ritual pertemuan saya akan suguh atau ya sesajen lah ya, sesaji yang intinya saya persembahkan untuk anak ambar tersebut seperti makanan yang disukai untuk mengetuk hatinya. Nah, ketika mereka sudah saling memaafkan, orang tua ini juga harus memperhatikan si anak ambar ke depannya. Memperhatikan seperti apa, Jeng? Mungkin kalian bertanya seperti itu. Sebenarnya kalau keyakinan Jawa agak simpel daripada keyakinan di Thailand. Karena keyakinan di Jawa, kalau anaknya sudah tumbuh dewasa, kalian bisa misalnya kalau di rumah sedang ada acara seperti acara makan-makan, kalian bisa membuat semacam suguh untuk anak ambar ya. Dan jika hari-hari biasa, kalian bisa misalnya kalau makan, kalian sebelum makan kan berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dilimpahkan. Kemudian kalian sisihkan sedikit 1 sendok lah dan dikasih ikan di pojok piring. Kalian niatkan untuk anak ambar. Makanya anak ambar itu harus diberi nama, karena kalau memanggil diniatkan untuk si A seperti itu.
Jadi nggak seribet dengan orang-orang kepercayaan di Thailand yang harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau memang anak ambarnya ini masih bayi, memang harus disediai semacam susu atau apa seperti itu. Jadi disesuaikan dengan usia anak ambar ini. Dan kalau kita menolong anak ambar, sebenarnya kita memelihara anak ambar ini tujuannya apa dulu? Karena ada banyak tujuan. Banyak tujuan ini, ada tujuan yang positif, ada juga tujuan yang negatif. Kita memelihara anak ambar tujuannya adalah memberi kemudahan mereka dalam hidupnya. Mereka masih belum sempurna, belum bisa bereinkarnasi jika belum menuju ke alam yang lebih atas selain di atas alam ambar itu. Jadi setelah alam ambar ini dia menuju kesempurnaan, baru nanti bisa bereinkarnasi kembali. Makanya di sini tujuanmu memelihara anak ambar ini untuk apa? Untuk menolong atau untuk memanfaatkan? Tujuanmu untuk menolong itu berkah yang terindah buatmu. Karena kamu sudah membantu anak ini mencukupi hidupnya, menghantarkan anak ini, mendoakan anak ini agar bisa segera kembali ke alamnya. Dengan campur tanganmu, mungkin anak ini hanya fokus berdoa dan berbuat baik di alamnya untuk lekas menuju ke kesempurnaan. Nah, tapi kalau tujuanmu untuk memanfaatkan, misalnya untuk pesugihan, untuk tuyul, untuk jaga usaha dan lain sebagainya, artinya kamu tidak membantu anak ini untuk menuju kesempurnaan. Kamu malah membebani anak ini untuk hal-hal duniawi seperti kepentinganmu. Itu yang sangat-sangat disalahkan dalam hal ini. Kemudian kenapa nggak adopsi daripada memelihara anak ambar? Gini loh guys, rezeki itu tidak pernah tertukar. Ya, kita digerakkan untuk menolong seseorang atau menolong makhluk lain, itu lahir dari hati nurani. Yang namanya hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Seperti halnya kasusnya Galaskai. Mengapa orang berbondong-bondong memberi donasi kepada Galaskai? Apakah donasi itu bisa diperuntukkan orang lain? Di sini harus dilihat dulu amanahnya. Amanahnya pembuka donasi ini untuk Galaskai. Ya harus diutamakan dulu untuk Galaskai. Ketika tujuannya Galaskai sudah tercapai, baru bisa berpikir ke hal yang lainnya. Demikian itu ya. Jadi yang namanya hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika hati manusia digerakkan untuk membimbing atau memelihara bayi ambar ini, itu sudah ada perjodohan seseorang tersebut dengan bayi ambar tersebut. Dan kalau menurut keyakinan atau menurut yang saya percayai, ketika saya menolong, ketika bayi ambar ini sudah tumbuh dewasa, sudah menuju ke kesempurnaan, barulah bajunya, uang sakunya, dan harta benda yang dimiliki anak ambar ini baru bisa diberikan pada orang-orang yang kurang mampu. Jadi ada timbal balik ya, kita memelihara bayi ambar dengan tujuan membuat mereka lebih mudah dalam hidupnya dan lebih lekas untuk bisa ke alam kesempurnaan. Setelah itu kita juga bisa memberikan barang-barangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi dua alam ini terkatrol di sini. Alam tak terlihat dan alam yang terlihat ya. Jadi bisa saling membantu nantinya. Nah, kalau kemudian kita bahas tentang spirit doll yang di Thailand itu karena mungkin ya seseorang yang memelihara spirit doll itu butuh semacam visualisasi melalui boneka tersebut agar ada kedekatan yang lebih erat lagi dibanding kalau kita tidak ada visualisasi. Saya rasa di sini manfaatnya dengan adanya boneka tersebut, karena orang yang mengadopsi itu akan lebih bisa dekat dengan arwah yang sudah diadopsinya. Kalau Thailand ini lebih divisualisasikan dengan boneka.
Kemudian boneka yang tadinya kosongan diisi arwah. Nah, waktu pengisian ini yang tanda kutip guys, yang tanda kutip, apakah benar-benar diisi anak ambar? Apakah diisi gaib yang lainnya? Itu yang kadang-kadang si adopsinya tidak mengetahui. Karena dunia gaib ini banyak sekali tipu-tipunya. Dan lagi kalau kita berusaha menolong, mengangkat kehidupan anak ambar, ya jangan mahal-mahal kalau mengisi boneka tersebut. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan anak ambar tersebut. Jangan mahal-mahal lah ya, harapan saya seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya yang pernah saya geluti di dunia supranatural ketika saya berusaha mempertemukan bayi ambar dengan orang tuanya. Harus ada mediasi tersendiri. Mediasi tersendiri ini harapannya anak ambar bisa memaafkan dan menerima orang tuanya atau menerima apa yang sudah diperbuat orang tuanya ketika menggugurkan dia. Nah, kadang-kadang anak ambar ini marah, protes, itu yang susah. Harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi agar mau menerima orang tuanya dengan ikhlas dan memaafkan. Dan anak ambar ini guys, kalau dipegang orang yang jahat, bisa dipergunakan untuk pesugihan, bisa dipergunakan untuk cari duit, tuyul, dan lain sebagainya. Medianya pakai anak ambar. Nah, makanya itu kita yang ngerti dunia spiritual yang seperti itu, ya alangkah baiknya jika kita ingin menolong anak ambar, ia berlakukan sebagaimana mestinya, tidak dimanfaatkan untuk bekerja untuk kepentingan yang adopsi. Banyak sekali yang seperti itu loh ya, untuk jaga usahanya agar lekas kaya, untuk dijadiin tuyul dan lain sebagainya. Itu nggak membantu. Memang anak ambar diberi makan, tapi itu tidak membantu untuk tumbuh kembangnya spiritual anak ambar tersebut. Itu yang saya nggak suka. Dan saya akan lebih lebih respect ketika seseorang pintar dalam pengisian boneka anak ambar, harus betul-betul jeli apa yang diisikan. Apakah yang diisikan itu ada kaitannya dengan orang tersebut? Biasanya begini guys, ada kontak kalau misalnya saya ingin adopsi boneka ambar. Adopsi ini biasanya ada energi yang tertaut, nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain harus dipas-paskan, yang terjadi nanti kurang bagus. Jadi kalau kalian mau mengadopsi bayi ambar, ya harus kalian lihat adalah apakah kalian kerentek atau klik dengan bayi ambar tersebut, boneka dan isiannya. Kalau nggak klik ya mending nggak usah adopsi ya, mending nggak usah adopsi. Karena adopsi kalau versi Thailand tuh ribet, harus ngasih susu, harus ngasih permen dan lain sebagainya. Nggak seperti kalau cara orang Jawa ya, seperti yang saya ucapkan tadi itu, hanya menyisakan sedikit makanan di dalam piring, di pinggir piring, kemudian niatkan untuk memanggil ayo kita makan bareng-bareng. Nah, dan kalau ada acara khusus baru diberikan suguh yang semestinya untuk anak ambar. Jadi kalau dilihat dari sisi supernatural seperti itu ya guys. Dan bayi ambar ini bisa menolong orang tuanya jika diperhatikan, disayangi dengan tulus hati. Nah, ini ada WA dari teman saya yang di Jerman tadi, cerita tentang temannya ya. Sebentar saya lihatnya dulu, saya baca. Dia bercerita seperti ini. Ada kenalan dulu, dia laki-laki, bayinya meninggal ambar. Dia selalu didatangi dalam mimpi katanya. Dan pernah menolong si bapak E ini dari bahaya. Dia selamat karena dalam mimpi itu dia akan kecelakaan. Terus dia nggak jadi pergi, ternyata benar mobil yang dipakai orang lain kecelakaan. Nah, jadi seperti ini ya. Teman saya ini bercerita memiliki seorang teman yang mempunyai bayi ambar laki-laki.
dia diberi mimpi malamnya sebelum pergi naiki mobil tersebut akan terjadi kecelakaan. Akhirnya temannya ini tidak ikut. Nah, yang ikut pergi adalah orang lain, terjadi kecelakaan beneran. Itu salah satu contohnya. Jika kita mengasihi setulus hati bayi Ambar, akan ada timbal balik yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi jangan memanfaatkan tenaganya, karena mereka juga berjuang untuk hidupnya sendiri di alamnya agar bisa cepat sempurna. Kalau dibebani dengan dunia atau kepentingan duniawi yang seperti diharapkan oleh orang yang memanfaatkan itu akan menghambat dia untuk segera sempurna dan kembali ke alamnya. Akan semakin menghambat dan akan semakin membebani hidupnya. Apalagi kalau untuk pesugihan dan lain sebagainya, bukan menolong itu, tapi akan semakin menjadi dosa besar yang akan dimiliki anak Ambar tersebut karena sudah melakukan sesuatu yang salah. Jadi kita yang mempunyai kesadaran, alangkah baiknya jika memang ada keinginan untuk adopsi bayi Ambar, tolong dipikir masak-masak. Dan tentunya jangan dimanfaatkan untuk hal-hal kepentinganmu. Jadi kamu lebih fokus mendoakan dia, mencukupi kebutuhannya agar kehidupan dia lebih mudah di alamnya, dan dia fokus pada berdoa, berbuat baik sehingga cepat menuju alam kesempurnaan. Demikian saja teman-teman untuk ulasan bayi Ambar versi Indonesia ini. Semoga berkenan, dan sekali lagi saya katakan, ini saya lihat dari sisi dunia supranatural. Tentunya sisi dunia supranatural ini pastinya akan ada benturan dengan kalau dilihat dari sisi psikologis kejiwaan dan sisi agama. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana dalam tayangan ini. Dan terima kasih sudah setia menonton di channel saya.